Dan sekarang apa yang kami amalkan, itulah yang diamalkan oleh nenek moyang kami itu. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Ini mirip Pak dengan orang musyrikin Quraisy dulu. Allah mengatakan apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Tuh lihat Pak, sama dengan ini. Ketika dikatakan ini syirik, apa kata mereka? Ini budaya kami dari turun temurun. Masya Allah. Apa bedanya kalau begitu Pak? Ini musibah. Jangan sampai budaya mengalahkan syariat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Insya Allah dalam perlindungan Allah Ta'ala. Sehat walafiat, dilancarkan Allah urusannya, panjang umur untuk beribadah pada Allah. Saudaraku seiman, seislam, dimanapun kalian berada, khususnya yang berada di lingkungan masyarakat Islamnya yang masih kental berpegang teguh kepada nenek moyang. Tradisi, adat istiadat leluhur yang menyalahi Quran dan hadis. Tetap teguh, tegar. Keyakinan kita hanya satu, Al-Quran dan As-Sunnah. Warisan tradisi nenek moyang itu tidak bisa kita lestarikan atau kita turunkan kepada anak cucu kita. Jangan. Itu tradisi yang menyimpang dari Islam. Saya lihat banyak suku-suku pedalaman yang lebih mengutamakan adat istiadat budaya nenek moyangnya, leluhurnya, daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga mereka lemah akidahnya, sempit pengetahuannya tentang Islam, kemudian dengan mudah digiring, dimurtadkan, meninggalkan Rasulullah, meninggalkan Allah Ta'ala, mereka pindah agama. Banyak hal ini terjadi karena kekuatan akidahnya kurang, lemah. Mari kita bersatu. Islam itu bersatu. Bersatu jika berpegang kepada tali agama Allah, Al-Quran, As-Sunnah. Bersatu. Itu baru bersatu. Jadi kok ada orang-orang di luar sana mengatakan kita yang ikuti pengajian Quran dan Sunnah ini dengan sebutan-sebutan Wahabi, Wahabi. Astagfirullah. Padahal Bunda Rasulullah Aminah binti Wahab, istri Ibunda Rasulullah itu punya bapak namanya Wahab. Wahab. Siapa saja sekarang ini yang ngikuti Al-Quran, ngaji Sunnah, Wahabi. Terkadang saya gimana ya, lelah memberikan penjelasan kepada mereka. Karena saya merasa lelah, karena kepalanya itu tak cair-cair, otaknya beku, jumud. Padahal Wahab itu nama yang baik, nama yang mulia. Udah dijelaskan oleh ulama-ulama poros Nabi. Seperti Abu Farhan Aceh. Abu Farhan Aceh ini ulama masa depan. Ulama sekarang yang berwawasan luas. Berilmu tinggi. Itu masih diserang dan diusir pengajiannya. Ya. Mereka sangat anti terhadap Wahabi. Tapi menjunjung tinggi budaya-budaya tradisi nenek moyang yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Saudaraku seiman, seagama, seislam, semanhaj, tetap teguh. Belajarlah, belajarlah, membaca, agar wawasan terbuka luas, agar bertindak tidak salah-salah bersikap. Siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Yuk, kita dengarkan penjelasan itu. Ada tanda-tanda, wah, jenggot Wahabi, celana cingkrang Wahabi. Oh, Wahabi, apa itu Wahabi dia nggak tahu. Wahabi betul, dia aliran sesat. Kita harus yakin, Wahabi adalah aliran yang sesat menyesatkan. Siapa tokohnya? Tokohnya bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Wahabi ini muncul di akhir tahun 200 Hijriah di daerah Maroko.
Yang pertama kali mengeluarkan fatwa tentang sesatnya Wahabi adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Maroko pada tahun 400 Hijriah yang bernama Ali Al-Lukhami. Ali Al-Lukhami. Kenapa beliau mengeluarkan fatwa sesat tentang sekte Wahabi ini? Karena mereka memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, mereka berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa yang sah dengan alasan dia tidak adil. Ini pemahaman mereka yang pertama. Kedua, mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Kemudian mereka meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu menyerupai sifat makhluk. Tangannya Allah seperti tangannya makhluk, turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Ya, maka difatwakan sesat oleh Al-Imam Al-Lukhami pada tahun 400 Hijriah. Namun anehnya, fatwa sesat Wahabi ini diberikan kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Abdul Wahhab yang muncul pada tahun 1200 Hijriah. Betapa jauhnya. Keluar fatwa Wahabi dari tahun berapa? 400 Hijriah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab muncul pada tahun 1200, abad ke-12. Berapa abad antara beliau dengan keluar fatwa yang tadi? 8 abad. Sangat jauh, ya. Baik. Nah, sekarang apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sesat ataukah tidak? Karya beliau banyak, buktikan di mana letak kesesatannya. Dan tentunya setiap vonis itu akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Nah, kalau jenggot dikatakan Wahabi, celana cingkrang tanda Wahabi. Kalau demikian berarti Nabi kita juga Wahabi. Ya, Khulafa Ar-Rasyidun juga Wahabi, 4 imam mazhab juga Wahabi, celana mereka cingkrang, mereka berjenggot. Saya jelas, saya mengatakan saya Umar Rafsanjani, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beretikat Asy'ari dan Maturidi, bertasawuf Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Dan saya anti Wahabi. Dimanapun saya berada akan selalu dan akan terus untuk memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut kami anggap sesat. Sesat pun bukan berarti sesat udah kafir ya, dan masuk dalam neraka, karena kami dalam akidah Ahlus Sunnah ini dilarang untuk mengkafirkan. Selama dia ahlul qiblah, selama dia beriman kepada Allah, kami tidak berani menyatakan dia kafir, syirik, ahli bidah dan macam-macam. Cuma kami hanya mengatakan itu mungkin sesat alham dan bisa berpotensi kepada dosa besar. Makanya kenapa Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, di antara 73 golongan hanya satu yang selamat, yang 72 yang lain masuk yang tidak selamat, dan Nabi mengatakan kulluhum finnar, semuanya mereka dalam neraka. Nabi tidak mengatakan kulluhum kafir, tidak. Nabi tidak mengatakan kulluhum musyrik, tidak. Kulluhum mubtadi', tidak. Nabi mengatakan kulluhum finnar, semuanya mereka masuk neraka kecuali satu golongan. Kenapa Nabi katakan kulluhum finnar? Karena masuk neraka itu ada dua metode. Yang pertama metodenya ada kala kafir, ataupun ada kala berdosa, dosa besar. Jadi boleh jadi orang yang masuk surga itu karena dosa besar. Nggak langsung diklaim bahwa itu sesat ataupun itu kafir ataupun itu musyrik. Yang seperti itu. Kita tidak mudah-mudah untuk mengkafirkan orang, beda dengan kawan-kawan kita yang dari sebelah sana ya, sebelah Wahabi, yang jelas-jelas mengatakan kita ini ahli bid'ah, kita ini musyrik, kita ini kuburiyun kan, yang selalu di label kita dengan KFC itu. KFC itu artinya kuburiyun fans club. Itu mereka tuh. Makanya berbicara tentang Islam di Aceh, kalau kami bilang bahwa moyang kami di Aceh, indatu kami itu adalah indatu yang muslim, indatu yang mukmin, dan apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah kami sekarang terima. Dan sekarang apa yang kami amalkan, itulah yang diamalkan oleh nenek moyang kami itu. Moyang kami yang muslim itu. Dari segi akidah kami Asy'ari, Maturidi, kemudian dari segi fikih Syafi'i, kemudian dari segi tasawuf Ghazali ataupun Al-Baghdadi. Jadi seperti itu. Jadi sekarang datang kalian bilang ini nggak betul, ini salah. Jadi kami sebagai tuan rumah, kami sebagai paham yang mayoritas di Aceh, paham yang mayoritas di Aceh, nggak mungkin diam aja, pasti kita akan membuat perlawanan untuk membela diri supaya ini terselamat, supaya masyarakat paham, supaya orang-orang yang belum tahu Aceh pun mengerti bahwa inilah pemahaman kita di Aceh, dan terus kita akan jaga sampai titik darah kita yang terakhir. Ini mirip Pak dengan orang musyrikin Quraisy dulu. Allah mengatakan apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Tuh lihat Pak, sama dengan ini. Ketika dikatakan ini syirik, apa kata mereka? Ini budaya kami dari turun temurun. Masya Allah.
Apa bedanya kalau begitu, Pak? Ini musibah. Jangan sampai budaya mengalahkan syariat. Maka cita-cita saya menjadi presiden Indonesia, dan misi terbesar adalah memberantaskan paham Wahabi ekstrim teroris di Indonesia ini. Ya, itu gitu kan. Bahkan untuk melawan paham Wahabi ini, paham yang begitu ekstrim, yang begitu anarkis, yang tidak ada tawar-menawar, yang mereka menganggap kita bukan lagi orang beriman, maka saya lawan itu. Dan apa yang saya lakukan selama ini, yang kami lakukan selama ini inilah sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat Aceh. Inilah keterwakilan kami, inilah masyarakat Aceh pada mayoritasnya. Ulama-ulama Aceh merestui kami. Tidak ada ulama-ulama Aceh yang tidak setuju dengan pergerakan kami ini. Maka mereka memuji kami itu. Bahkan salah seorang imam masjid di Masjid Oman itu yang kami dobrak mereka itu, waktu malam itu pengajian saudara adik Syalia, adik Armusali, namanya Armusali. Kenapa saya katakan adik? Dia jauh lebih muda di bawah saya, lahir tahun 90. Namanya asliannya Armusali, kemudian diganti nama menjadi Farhan Abu Farhan. Entah dia minder dengan nama dia, tapi kalau saya enggak, kalau saya pribadi enggak, saya hargai nama saya yang diberikan oleh orang tua saya ini. Masalah akidah, masalah iman itu lain cerita. Saya bukan Wahabi, jelas bukan Wahabi, tapi tidak rela kalau saudara kita dicaci maki. Saudara kita Wahabi yang ada di Saudi Arabia dan sekitarnya itu adalah Wahabi yang Ahlus Sunnah. Kalau tidak sama dengan kita, tidak usah jauh-jauh. Bukan Wahabi, NU dengan Muhammadiyah pun banyak perbedaan. Tapi kan tidak boleh mencerca, tidak boleh mencela. Wahabi iblis, Wahabi sesat. Penjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umrah atau tidak? Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, salah satu guru Al-Quran saya adalah dari Masjid Nabawi. Itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Wahabi mereka, pasti Wahabi mazhab akidahnya, tapi mazhab fikihnya Hambali. Jadi kalau mengatakan sesat, bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Penjenengan nanti akan malu di depan Allah SWT. Mustahil, sekali lagi, Masjidil Haram diimami oleh orang yang sesat. Mustahil. Mustahil Allah SWT ridho Masjid Nabawi, imam masjidnya adalah orang-orang sesat. Saya itu bahkan, karena saya akrab juga dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudah, Syekh Su'ad Surem, akrab saya dengan mereka. Mereka itu bahkan dalam persepsi saya orang yang paling awal masuk surga di antara orang yang hidup sekarang ini. Bersih lahir batin. Bahwa amaliyahnya kita tidak setuju, ya banyak. Kalau tidak setuju banyak. Mereka tidak wirid bersama-sama, sudah sholat itu juga, ya mereka pahamnya seperti itu. Sholat subuh tidak kunut, ya seperti itu. Lalu kenapa? Ini memang sangat diprovokasikan ini. Kayaknya dikompori oleh Syiah. Syiah memang musuh bebuyutan Wahabi. Saya malah mohon maaf ya, andai saja yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bukan Wahabi, kayaknya itu tiang-tiang masjid itu sudah di tahun 86 ketika saya haji di sana, itu ada masjid sebelah Masjidil Haram, tiang sebelah barat laut itu dilus-lus oleh orang-orang yang baru datang itu, entahlah apa, tapi kemudian oleh askar diusir. Jadi banyak penduduk dunia ini yang ilmu agamanya kurang, kemudian masih dilingkungi oleh faham-faham lokal. Ya kalau di Indonesia ini kejawen lah, itu memuja-muja, mengkultuskan tiang-tiang di Masjidil Haram. Itu dilus-lus, dicium-cium. Apalagi Ka'bah, waduh sudah. Ka'bah itu pojok-pojokan wis mambu abab kabeh. Untung diminyai terus ya, diulesi minyak. Tapi dulu gitu dulu, karena tawaf juga masih mudah ya.
penjagaan belum begitu ketat, tapi ya, akhirnya ya makin ketat sekarang. Sudah tidak ada lagi pemujaan pada tiang Masjid Haram, itu tidak ada lagi. Yang mencuri-curi memang masih ada, misalnya makom Ibrahim itu ada yang mencium-cium, ngelus-ngelus, kemudian dengan sapu tangan lalu diusapkan muka, masih ada. Itu kok umpama ditoleransi bisa seperti makam Imam Syafi'i di Mesir. Mereka kan bukan Wahabi. Imam Malik, Imam Syafi'i yang terkenal di Mesir, mazhab fikihnya, mazhab akidahnya Asy'ariyah Mesir. Itu makam Imam Syafi'i saya tahu dengan mata kepala sendiri. Waduh, digunakan tawaf. Kalau saya memang tidak seketat di Saudi. Kemudian ada orang yang kirim surat, yang makan dia kirim surat. Kemudian ada naruh uang, segala macam jenis ritual mirip kejawen. Siapa yang ikut Nabi dan para sahabat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang menyebut Ahlus Sunnah saja, ada yang menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah NU. Iyalah NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bukan hanya NU. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya NU. Orang Saudi, orang Mesir, orang Libya bukan NU juga ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kok. Saya tuh sudah bergaul dengan segala segmen masyarakat di dunia ini, sudah tahu. Mereka juga menamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah padahal mereka bukan NU. Jadi orang-orang NU ya jangan merasa Ahlus Sunnah wal Jamaah dewe. Kan ada kemarin ceramah begitu. Itu berarti dolane kurang adoh gitu. Nek ngaji ini biasanya wong NU wis tutup biasanya. Ngaji ini wis tutup. Sekolah mbuh tapi yang jelas kurang gaul. Saya berharap siapapun yang mengaku beriman dan Islam jangan memusuhi saudara sendiri. Jangan memusuhi saudara sendiri. Ayo kita bersatu walaupun berbeda baju. Ayo kita kompak walaupun berbeda organisasi. Ayo kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Sungguh orang-orang yang beriman ini adalah bersaudara. Maka harus damai dengan sesama saudara. Jangan kebalik, kalau wong Islam itu koyok musuh gitu, tapi kalau wong non Islam tuh malah nyedek-nyedek, ngerangkul-ngerangkul. Tak sikut pisan kan kok. Saya tuh mohon maaf ya, berdakwah tentang ukhuwah ini sejak tahun 2002 di Masjid Akbar itu. Maka Raja Fikih kontemporer dulu itu munculnya itu. Sudah terus saya sampai sekarang ceramah ukhuwah itu. Yo kok yo cik berhasil, cik enek umat Islam sing mencela saudara sendiri itu loh. Apa ndak takut kepada Allah SWT bahwa nanti semua tindakan kita, semua ucapan kita, semua pikiran kita dihisab, di mizan, ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Apa kita akan berkata di hadapan Allah SWT kalau kita terhadap umat sesama muslim bermusuhan atau menyikapi bermusuhan? Bahkan para imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi dikatakan sesat. Tidak mengatakan eksplisit sesat, tapi mengatakan Wahabi sesat. Waspadalah, mereka juga punya kitab. Oh, kitab Bukharinya Wahabi dengan Ahli Sunnah itu berbeda. Batuk muta. Saya itu lama loh ngaji di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ikut khalaqah itu. Dan kitab Bukhari sama. Kalau dulu mungkin pernah berbeda, ya kita tidak ada punya bukti, tapi memang Wahabi zaman awal-awal pemerintah Saudi itu keren banget. Tapi bukan Wahabi yang keren sebenarnya, yang keren pemerintahnya. Karena pemerintahnya baru berdiri, kemudian dari segi agama, akidahnya ikut Wahabi, karena ulama yang paling top di Saudi saat itu yang bisa mendukung kerajaan itu Wahabi, ya wajar toh. Kalau seperti sekarang pemerintah lebih merangkul pada ormas tertentu, wajar itu bagian dari kemestian politik. Baik, jadi soal Wahabi moga-moga tidak usah dipersoalkan lagi ya.
Sekali lagi, kita kalau haji, kalau umroh ke Saudi Arabia, di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu imamnya adalah beraliran Wahabi. Kalau kita katakan Wahabi sesat, berarti kita bermakmum pada orang sesat. Waspadalah, itu adalah labelisasi atau stigmatisasi yang sangat berbahaya. Udah didengarkan? Udah didengarkan dengan jelas apa yang dikatakan profesor? Siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya menyampaikan. Tapi saudaraku semua yang menyimpulkan tentang Wahabi. Insya Allah Anda diberi hidayah oleh Allah sehingga hati Anda, otak Anda mudah menerima kebenaran-kebenaran. Penjelasan Al-Quran, penjelasan sunnah-sunnah Rasulullah. Insya Allah Anda diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.